Baik, selanjutnya adalah ragam lengkung dari sistem struktur bentuk aktif. Nah, ini juga kalau yang lengkung ini relatif masih seperti ini ya perkembangannya. Yang pertama adalah linear system, kemudian fault system ya di sini ada berbagai arah gitu ya. Kemudian ada faulted lattice system. Nah, ini seperti bukit, jadi bisa parametrik sekali desainnya. Nah, apa saja anggota struktur sistem lengkung? Yang pertama adalah adanya pin atau hinge. Pin itu sendi atau engsel, kemudian atau hinge itu jadi memungkinkan pergerakan sih sebenarnya. Kemudian penyangga atau ini pondasi ya kalau kita istilahkan. Nah, ini ada tension ties-nya. Nah, kalau itu tadi dengan biasanya material baja gitu ya. Sedangkan pada material batu yang sistemnya satu-satu bahannya, nah ini juga kita perlu tahu, ada yang disebut dengan, sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah soal adanya keystone-nya. Ini adalah kunci, batu kuncinya. Jadi kalau yang dilepas pasti buyar gitu ya. Jadi keystone biasanya dipasang paling akhir. Jadi pertama yang di sisi-sisi sampingnya dulu secara simultan bersamaan, kemudian nanti terakhir keystone-nya sebagai pengunci. Kemudian apa saja material pada sistem struktur lengkung? Pertama ada batu ya, kalau di zaman yang lebih lampau itu ada batu, kemudian ada batu bata juga, kemudian bisa menggunakan baja, kemudian yang paling baru juga ada menggunakan kayu dan ada kayu belulang. Nah, tentunya perlu industri khusus ya untuk kayu ini sehingga bentuknya continuous karena tidak ada yang panjangnya untuk di era sekarang jarang sekali ya kayu kita temukan yang sangat panjang. Tentunya kalau sangat panjang pasti lebih mahal karena usianya juga lebih lama. Kemudian ada beton betulang ya, tentunya kalau ada baja ya biasanya ada beton betulang juga, dan menggunakan bambu. Nah, karena ini yang relatif sederhana ya sebenarnya struktur lengkung itu. Nah, contohnya ada di House in Koyoen. Saya tidak tahu istilah tepatnya seperti apa. Di tahun 2021, artinya sistem struktur yang mungkin kita kesannya harus yang besar-besar ternyata bisa juga loh dalam bentuk skala rumah gitu ya. Dan walaupun kita tahu sistem ini kan menggunakan vaulted ya, menggunakan vaulted system yang mungkin kita lebih banyak temukan di gereja-gereja era Renaissance misalnya, tetapi ternyata juga menarik kalau digunakan di era sekarang gitu. Nah, tentunya dengan pemilihan material yang lebih baru juga. Nah, di bangunan rumah ini ada 4 section vaulted-nya gitu ya, sehingga di tampilannya semacam ini, dan ini menggunakan kayu, jadi menarik dan cantik juga tampilannya. Kemudian selanjutnya adalah bangunan yang relatif besar. Ini adalah bangunan Bandara Internasional Cebu di Filipina. Nah, ini dia kita lihat di gambar yang ini ya, dan juga di potongan ini sebenarnya kan bangunan multi story atau multi lantai. Nah, lagi-lagi lantainya itu pembebanannya sendiri dan juga sistem atapnya itu sendiri atau rangka atapnya itu sendiri, yang mana rangka atap juga mencakup ruang di lantai yang paling atas. Nah, di sini ada tension ties-nya juga. Nah, ini adalah lengkung. Lengkungnya harus menyatu seperti itu ya. Kemudian dia paralel ke belakang gitu. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, tentunya perlu penyelesaian secara khusus ya di bagian pertemuan antara keduanya ini dengan adanya saluran untuk air ya, kemudian nanti air diteruskan ke bawah atau dibuang ke bawah. Nah, ini adalah tampilannya, dia menggunakan kayu, jadi bisa cantik juga seperti ini. Dan juga di bagian atas diberikan rongga untuk masuknya cahaya alami ke dalam ruang dalam gitu. Nah, ini juga bagian dari integrasi SEMI. Nah, itu adalah ragam contoh bangunan dengan struktur lengkung. Semoga dapat dipahami dengan baik. Itu adalah macam-macam dari bentuk aktif, dari mulai prinsip sistem struktur bentuk aktif sampai setiap ragam dari sistem struktur bentuk aktif.